Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance bank-bank besar. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 9.375 menguat 0,53%. Kalau dia transaksi asing terus net buy. Kalau dia bongkar sebenarnya BBNI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBNI lagi konsolidasi, tutupannya di harga tertingginya. Mestinya kondisi seperti ini karena salah satu leader juga ya. Harusnya sih kondisi seperti ini ISG hijau. Harusnya loh ya, tapi kita nggak tahu juga apa yang akan terjadi. Tapi kalau dilihat seperti ini, mestinya BBNI bisa lanjut karena tutupannya juga di harga tertingginya. Oh mungkin ini close markup ya. Coba cek dulu. Oh enggak ya, close-nya nggak di markup ya. Tutupannya sama dengan harga pas saat pre market. Jadi seperti itu untuk BBNI Doji, koreksi volumenya kecil, ada peluang lah hijau ya. Jadi seperti itu. Untuk BBNI lanjut peluang besar nutup gap 9.500 minimalnya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 5.175, terkoreksi 0,95%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Cuman net sell-nya tuh di tanggal 4. Habis itu net buy lagi. Kalau dia bongkar semuanya, BMRI ada akumulasi. Nih, yang akumulasi broker asing nih, BK, KJ, YU, AK ya, top 4-nya. Yang jual retail ada juga broker asing, tapi kelihatan lebih besar akumulasinya. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal, BMRI habis stock split belum bisa naik, tapi kelihatannya menjaga EMA 20. Momentumnya ya Senin Selasa. Kalau BMRI ini Senin tembus 9.250 ke atas, ISG juga ke atas 6.900 peluang ISG ya. Jadi seperti itu aja momentumnya Senin. Kalau Big Bang dibuang Senin, koreksi cukup dalam 1%, 2%, indikasi jelek tuh untuk ISG ya. Senin harusnya langsung hijau. Jadi seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang juga ditutup menguat 0,2% ke harga 4.840. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dilihat bongkar sebenarnya BBRI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI naik juga walaupun open gap up, tapi kemudian tutupannya di harga terendah dari harga tutupannya. Tapi oke juga nih untuk BBRI ya. BBRI peluang besar tetap 4.900 disentuhnya minggu depan. Yang penting Senin. Konfirmasinya Senin. Kalau rebound, siap-siap rebound semua tuh. Untuk saham-saham Big Bang ya. Juga saham-saham big cap lainnya. ASII juga tuh ya. Jadi seperti itu aja untuk BBRI. Kalau dilihat juga kan ada akumulasi nih. Dari asing juga beli terus seminggu kemarin. Bahkan asing itu udah beli 800 miliar. Nah itu cukup signifikan dalam seminggu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, oke. Walaupun belum nggak sesignifikan volume sebelumnya, tapi sudah lanjut lah. Harusnya terdekat dulu ya. 4.900, 4.950 ya. Kalau ke 5.000 ya semoga aja bisa seminggu ke depan 3% untuk BBRI. Jadi seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 8.750 menguat 0,28%. Kalau dia transaksi asing juga net buy seminggu kemarin asing ya. Net sell-nya cuma 1 hari, itu pun kecil. Kalau dia bongkar sebenarnya BBCA ada akumulasi juga dari asing. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BBCA tetap harus hijau. Senin tuh nggak usah muluk-muluk dulu deh. 4950 seminggu ke depan dah bagus tuh. Sentuhlah 4950 sebelum tutupan cuti bersama. Jadi kalau ke 4950 dia naiknya 200 poin, 2,5%, 2% lebih ya lumayan. Kalau di BBCA 2% seminggu itu udah sangat bagus. Jadi jangan terlalu berharap bisa 10%, 15% dalam waktu dekat. Kalau di saham big cap, Big Bang itu agak berat ya naik segitu karena berkorelasi dengan ISG. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk BBCA, koreksi minggu kemarin juga masih candle-nya hammer, berarti buying power masih ada dari bawah dan higher low. Koreksi juga volume kecil, ibaratnya
seimbang lah harganya ya dengan penutupan hari Minggu sebelumnya, mestinya hijau ya. Senin tuh harus langsung digas lah. Jadi seperti itu. Untuk BBCA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1235 menguat 0,4%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semaringnya BBTN ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal BBTN ada akumulasi tapi dia candle hammer terbalik, nggak masalah ya. Karena masih tutupannya pas di EMA 20 dan risk rewardnya juga masih sama. Pokoknya jangan turun dari 1200. Kalau Senin atau minggu depan dia tutup di bawah 1200, sinyal jelek itu aja. Biasanya ya Big Bang yang lainnya juga berarti indikasinya kurang oke, karena BBTN ini ngekor Big Bang lainnya, BMRI, BBCA, BBRI, dan BBNI. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau potensi jalan, potensi upside-nya cukup bagus nih, 65 poin ke 1300. Risk reward bisa seperti ini ya, masih sama 5%. Target stop loss ya 4% lah. Ya risk reward 1:1 kalau berminat untuk BBTN. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.920, terkoreksi tipis 0,68%. Kalau di transaksi asing seminggu kemarin itu hampir sama antara jual dan belinya. Kalau di broker sebaliknya BDMN ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BDMN juga oke. Tapi sayangnya harganya yang kurang oke ya kalau mau beli. Ini kan harga-harga tanggung. Kalau beli di harga ini dulu kan waktu analisa saya sebelumnya bisa aja dia turun dulu ke 2.800, ternyata langsung ditarik naik dan 2 hari koreksi volumenya kecil. Bisa tembus 3.000 minggu depan. Kalau ISG tembus 2850 sampai 2.900, BDMN tembus, tapi untuk 3.500 kayaknya susah. Maksimal April ini paling 3.200. Jadi seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup terkoreksi 2,51% ke harga 2.330. Kalau dia transaksi asing seminggu ini net sell. Kalau dia bongkar semuanya, Arto ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto jelek ya, udah tutup di bawah 2.400 dengan kondisi seperti ini. Tinggal nunggu lihat Senin juga. Senin konfirmasinya kembali ke 2.400 bagus. Tapi kalau misalnya dia koreksi lagi, sangat berpeluang ke 2.200. Support minornya ini. Jadi Senin juga konfirmasinya harus hijau untuk Arto. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, untuk Arto koreksi minggu kemarin, koreksi minggu ini juga volumenya kecil. Tetap ya, Senin harus hijau. Balik ke atas 2.400. Kalaupun ada yang cut loss, ya itu memang nggak bisa dihindar. Skenarionya memang jelek Arto. Ya, apakah dia false break kita belum tahu. Kalau Bapak Ibu beli di 2.400 dan cut loss pas dekat tutupan, ya itu udah bener. Untuk besok kita nggak tahu lagi Senin itu seperti apa kan. Seperti itu aja. Kalau dia ternyata balik lagi ke 2.400 berarti false break. Tapi kondisi seperti itu jarang terjadi. Dari 10 kali jebol support maksimal, biasanya paling banyak 3 kali yang balik ke atas lagi false break. Keseringannya compound break dan lanjut turun. Jadi jangan Bapak Ibu sesalin ya. Kalau saya apakah pernah juga seperti itu? Ya pernah, sampai sekarang pun kadang masih juga. Karena kita nggak bisa mengendalikan market. Kalau sesuai plan harus cut loss dulu. Nanti dia balik lagi, kita perhatikan lagi, bisa ambil lagi. Seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu selalu ada penyesalan, cut loss, tapi udah bener nih cut lossnya ya. Jebol 2.400 kan 3% turunannya, ya udah bener cut loss. Tapi kalau dia ternyata naik lagi, ya udah, jangan disesalin. Berjuang lagi, cari lagi, atau beli lagi ya. Seperti itu aja. Jadi seperti itu. Untuk Arto, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2.140 menguat 2,39%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semaringnya BTPS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BTPS sentimennya banyak yang berharap BTPS ini seperti BRIS karena sama-sama syariah. Kalau dilihat juga BTPS tuh lebih
konsisten profit kan udah stabil. Tapi kalau memang sahamnya lagi turun ya wajar aja. Tapi dengan kondisi seperti ini bisa spek buy nggak? Kalau dilihat ada akumulasi di hari Kamis kemarin. Kalau ditarik selama seminggu itu juga ada akumulasi dari TP ya. Yang jual memang 3 broker asing AKCS KZ. Tapi nggak masalah. Mestinya kalau ISG hijau Senin lanjut. Risknya juga kecil. Pokoknya nggak perlu nunggu 2000. Kalau sampai dia Senin Selasa balik lagi turun dari 2100, itu mending maksimal ya 3% maksimal cut loss. Udah tinggalin aja. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu nggak mau pakai stop loss, cut loss juga boleh. Atur aja. Nggak ada yang salah di market nih. Mau ngambil profit 1% juga boleh. Mau 3%, mau berapapun boleh. Gak ada yang larang di market nih. Dan banyak strategi yang bisa menghasilkan profit. Gak hanya cuma satu strategi. Entah itu open dengan low ataupun yang lainnya ya. Banyak cara. Jadi jangan menjelekkan strategi orang lain. Kalau buat dia itu bisa profit, ya bisa. Sebaiknya hindari juga mengagung-agungkan satu yang Bapak Ibu paham, yang menghasilkan profit menurut Bapak Ibu, tapi menjelekkan strategi orang lain. Yaitu sebaiknya jangan juga ya. Karena yaitu tadi banyak cara mencari profit. Ada yang tipenya fundamentalis, investasi, ada yang scalping, swing trade, ada yang lainnya ya. Tapi ujung-ujungnya kenapa cari untung juga kan? Yang investasi itu emang selamanya dia hot, pasti dia ada jual juga. Seperti Pak Sandiaga Uno bilang, kalau nggak salah, saya lupa potes apa, dia jual itu saat valuasinya udah mahal, dia mulai jual. Nanti kalau murah lagi dia beli lagi. Tapi memang sahamnya kan banyak dan yang dia investasikan juga banyak. Tetap ada jual belinya, walaupun nggak semua yang dia investasikan jangka panjang tuh dijual semuanya. Ada dijual sedikit-sedikit cari profit. Nanti dia beli lagi di bawah dengan uang yang itu. Ya, seperti itu, uang gulung-menggulung. Ya, ujung-ujungnya apa? Jual beli juga. Investasi jual beli juga. Pak Lo Keng Hong juga membeli di harga terendah, jual di harga tertinggi. Sama aja, cuman time frame-nya beda. Nggak salah juga yang scalper jual main detik, menit. Ya tetap dia cari untung kan. Cara menggulung uangnya biar bertumbuh juga. Ya soal time frame aja. Utamanya tetap cari duit, cari untung, tetap jual. Nggak mungkin nggak jual sahamnya. Ada nggak dia jual disimpan sampai mati? Nggak kan, tetap ada jual belinya. Seperti itu. Jadi banyak cara lah. Tetap ujung-ujungnya jual beli lah. Kalau yang bilang uang receh, scalper, ya memang uang receh menurut dia mungkin karena dia udah melihat uang yang dia punya. Tapi kalau kita ikutin polanya Pak Lo Keng Hong, apakah mungkin bisa? Jadi seperti itu ya. Jadi untuk Bapak Ibu tuh cari yang mana nyamannya dalam jual beli. Apakah investasi yang Bapak Ibu rasa nyaman ya itu. Kalau Bapak Ibu nyaman di trading, yang penting tuh punya plan itu aja ya. Jadi seperti itu. Untuk BTPS, langsung saja ke saham terakhir. Ada NISP yang ditutup di harga 800, menguat 0,62%. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat broker semarnya NISP malah ada akum dari AO. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NISP sudah dipucuk lagi 800 dengan kondisi seperti ini, jebol nggak? Ya kita lihat aja ya. Kalau baru beli sih agak nanggung. Tapi kalau Bapak Ibu mau cari momentum kemungkinan bagi dividennya lagi, kalau tahun lalu itu di 14 April. Nih, cuman saya cek dulu ya kapan RUPS-nya. Kalau RUPS-nya tanggal 11 April, berarti hari Selasa. Dengan kondisi seperti ini mungkin nggak ditarik naik lagi. Kemungkinan sih agak susah ya. Tapi apapun bisa terjadi. Ya, kalaupun ditarik 850 lah, maksimal 5% lagi lah. Sampai dia mungkin akan RUPS info bagi dividen enggaknya. Kalau tahun lalu di harga 600-an dia bagi dividen Rp22. Jadi dengan harga sekarang kalau dia bagi dividen sekitaran 3% 4% ya itu lumayan ya. Berarti ya potensi upside-nya sekitaran 3-5%, itu pun kalau naik. Mungkin udah selesai nih udah naiknya ya. Kalau baru beli harga sekarang ya agak nanggung. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli
menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.